Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke gengs, kali ini di hari kesekian ya, gua selalu membahas robot trading dan tidak akan pernah bosan untuk memberitahu Anda, mencerdaskan Anda, mengedukasi Anda supaya Anda itu besok-besok lebih hati-hati lagi dalam menempatkan uang Anda, melakukan investasi. Karena investasi itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Investasi itu yang harus kita pikirkan bukan hanya untungnya, tapi harus memikirkan bagaimana resiko atau kerugian atau dampak apa yang nantinya akan kita dapatkan begitu. Jadi buat teman-teman untuk pada saat ingin melakukan investasi, terutama dalam hal melakukan trading ya, melakukan transaksi. Sebenarnya kalau banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa trading forex atau trading gold itu adalah investasi, menurut gua itu bukanlah investasi, tetapi itu adalah transaksi ya. Kembali lagi ini kita sama-sama untuk cerdas ya. Jadi jangan ada orang-orang yang mengatakan bahwa wah trading itu adalah investasi. No, itu bukanlah transaksi, tetapi itu adalah investasi. Sama seperti kita itu berusaha, membeli dengan harga yang rendah lalu kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Itu ya transaksi namanya begitu ya. Kita namanya dagang begitu. Tapi gua nggak akan membahas itu terlalu dalam. Nanti ketika gua bahas itu akan banyak orang yang mencibir, "Ah, lu sok tahu lu soal trading." Meskipun gua yakin gua tuh lebih tahu daripada para haters yang ya selalu mengatain bahwa gua tuh sok tahu begitu. Karena gua tuh bener-bener pelaku, gua seorang lawyer, tetapi gua juga trader, gua juga main gitu. Dan gua tahu betul bagaimana transaksi yang dilakukan secara normal, secara benar dan baik, broker-broker mana aja yang menurut gua pantas dan layak untuk kita mainkan. Gua paham betul itu, dan bagaimana dengan regulasi-regulasinya, bukan regulasi-regulasi karang-karangan atau abal-abal begitu ya. Oke. Gua nggak akan bicara panjang lebar dulu untuk itu. Gua hanya ingin sedikit cerita. Jadi guys, pasca gua melaporkan DNA Pro kemarin gitu ya, selaku kuasa lapor, lalu juga pasca gua membuat hotline gitu, hotline pengaduan bagi masyarakat yang diduga tertipu investasi atau apapun lah itu bentuknya yang bergabung di robot trading begitu, robot trading ilegal begitu, yang berkedok investasian begitu ya. Ada satu orang yang tiba-tiba melakukan, yang langsung berkomunikasi dengan gua begitu. Jadi dia awalnya komunikasi dengan admin, lalu admin menyerahkan itu ke gua begitu. Gua komunikasi dengan orang tersebut, dia ada di Jakarta begitu ya. Dia ceritakan kepada gua. Lalu dia sampaikan kepada gua begini. Banyak saat ini korban-korban, bukan korban ya, apa ya gue bilangnya, orang-orang atau member-member daripada DNA Pro yang kesulitan untuk melakukan withdrawal sekarang ini pada membuat grup ini, grup begitu. Bahkan ada yang namanya grup solidaritas korban DNA Pro, ada yang namanya grupnya apa ya, gerakan withdrawal DNA Pro atau apa begitu. Ini banyak sekali grup-grup yang sebenarnya ini menurut gua akan menjadi bom waktunya bagi DNA Pro nanti gitu. Nah jadi dia cerita ke gua, saat ini mereka itu punya satu grup, di mana grup ini terdiri dari ratusan orang, yang mana ternyata mereka ini ketika membuat grup untuk berkonsolidasi, berkoordinasi tentang bagaimana upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan dalam menunggu withdraw gitu ya, withdraw yang tak kunjung datang, withdraw yang tak jelas ini begitu. Mereka mengaku mereka itu diancam, gengs. Jadi ada satu orang yang salah satu pria lah ya, seseorang pria yang mengaku sebagai legal daripada DNA Pro begitu, lawyer daripada DNA Pro. Yang mana orang yang mengaku lawyer atau legal daripada DNA Pro ini terus melakukan sejumlah intimidasi gitu, intimidasi kepada sejumlah member yang berupaya untuk membangkang, karena dianggap mereka ini memprovokasi begitu, dianggap mereka ini melakukan upaya-upaya provokasi sehingga tidaklah terjadi sehingga
bagaimana caranya untuk diintimidasi supaya jangan sampai terjadi chaos nantinya begitu. Nah lalu dia sampaikan dengan rasa penuh ketakutan kepada gua, bahkan dia kirimkan begitu banyak bukti. Dia minta gua untuk tidak menyebut namanya, dia minta gua untuk tidak mempublish namanya. Bahkan gua dikirimin juga rekaman suara, begitu ada rekaman suara pembicaraan antara dia dengan si legal tersebut. Sungguh sadis begitu ya. Jadi si legal ini yang mengaku sebagai legalnya DNA Pro. Yang pertama, dia tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang pastinya. Dia tidak menunjukkan surat kuasa karena pada saat diminta surat kuasa oleh orang tersebut, ya dia tidak bisa tunjukkan katanya. Ya intinya dia bilang dia adalah tim legal lah dari DNA Pro. Jadi kita perlu pertanyakan juga gitu. Positioning daripada seorang legal yang datang melakukan intimidasi, yang menghubungi seseorang, melakukan intimidasi, melakukan ancaman-ancaman tanpa surat kuasa. Itu adalah poin pertama yang menurut gua agak sedikit blunder ya. Oke, setelah itu dia melakukan bluffing. Kalau menurut gua ini bluffing ya. Dia melakukan bluffing gitu dengan mengirimkan sejumlah foto-foto dengan Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko begitu ya. Dia mengirimkan gua ini temennya Muldoko, gitulah ceritanya. Saya sama Muldoko CS, gitulah bahasanya ya. Seolah-olah begitu. Nih foto-fotonya, nih. Jadi lu jangan macam-macam, ntar gua laporin lu. Nah jadi ada ancaman begitu tuh. Kalau lu jangan macam-macam, lu jangan memprovokasi orang. Nanti lu bisa gua laporin undang-undang ITE itu katanya begitu. Dengan melakukan backing, gua nih CS nih sama Pak Muldoko nih. Nah dia bahasanya seperti itu. Dan melakukan intimidasi bukan cuma terhadap dia, karena menurut informasi dia si legal ini, si orang tersebut ternyata sudah melakukan intimidasi ke sejumlah orang gitu. Ya, pertama gue ingin sampaikan dari kejadian tersebut, ya mudah-mudahan orang tersebut benar bukan dari DNA Pro, karena dia tidak bisa menghadirkan surat kuasa begitu. Mudah-mudahan orang tersebut bukan dari DNA Pro. Tetapi kalaupun dia dari DNA Pro, ya menurut gua gak usah dilayanin, gak usah diladenin. Kenapa? Karena dia tidak bisa tunjukkan surat kuasa. Legal standing dia apa gitu? Dia itu siapa gitu? Ngapain kalian layanin orang yang tidak jelas tuh? Bisa jadi dia itu hanya orang preman-premanan yang dipakai untuk mengancam Anda gitu. Sehingga dia tidak bisa menunjukkan surat kuasa gitu. Dan bisa jadi dia bukan lawyer atau mungkin lawyer abal-abal begitu. Kita kan nggak tahu. Karena pernah kejadian sekali, gue itu disamperin. Mungkin teman-teman yang pernah melihat video-video gue sebelumnya, gue tuh pernah disamperin oleh sekelompok orang gitu ya. Sekelompok orang yang mengaku dirinya adalah perwakilan dari salah satu robot trading. Dia tidak bisa menunjukkan juga surat kuasa. Sehingga menurut gue nggak perlu layanin itu orang. Karena menurut gue itu adalah murahan dan gue berani mengatakan bahwa itu adalah cenderung sampah begitu. Sehingga menurut gua jangan kalian layanin orang-orang kayak gitu tuh, nggak usah diladenin gitu, nggak usah diladenin, nggak usah ditanggapin begitu. Kalau memang mereka adalah tim legal dan mereka adalah orang yang paham hukum, mereka adalah seorang pengacara atau mereka adalah seorang advokat yang benar, mereka nggak usah takut tunjukkan surat kuasa. Tunjukkan saja, gua ini legal loh, nih surat kuasa gua. Artinya kalau dia tidak bisa tunjukkan tuh surat kuasa, ya berarti abal-abal, simpel kan? Atau mungkin dia cuma catut nama. Tapi ya kalau catut nama ngapain juga dia belain DNA Pro, kita juga nggak tahu gitu ya. Apakah benar itu DNA Pro yang suruh apa tidak ya kita juga nggak tahu begitu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau gue ditanya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak karena dia tidak bisa menunjukkan surat kuasa. Bisa jadi iya karena keterkaitan orang-orang yang diintimidasi ini adalah terkait dengan DNA Pro. Jadi kemungkinan besar itu adalah dari DNA Pro benar begitu. Tapi itu kan opini gue ya. Tinggal kembali lagi bagaimana orang. Nah, jadi gini, saya punya tips begitu. Gue punya tips untuk teman-teman di sana. Kalau seandainya besok-besok dihadiri Anda itu disamperin oleh orang-orang yang tidak jelas begitu. Anda ditelepon atau di WA atau apalah itu bentuknya, ya, yang mencoba untuk melakukan ancaman-ancaman intimidasi kepada Anda dengan anggar-anggar jago begitu. Yang pertama adalah Anda persiapkan rekaman. Itu dulu. Anda persiapkan rekaman. Jadi pada saat dia telepon, bagaimanapun ceritanya Anda rekam dia berbicara. Itu dulu.
Setelah Anda rekam dia berbicara, kalau dia ada WA dan dia mengirimkan foto-foto kedekatan dia dengan Pak Muldoko apa segala macam atau dengan pejabat-pejabat, Anda capture. Sudah? Setelah itu, setelah Anda memang melakukan itu, lalu Anda sampaikan kepada dia, kami adalah korban. Kalau memang Anda adalah perwakilan daripada DNA Pro atau robot trading manapun, silakan Anda datang. Ketemu dengan kami, tunjukkan surat kuasa Anda. Tapi sebelumnya tunjukkan dulu surat kuasa baru ketemu gitu. Karena bisa jadi di orang nggak jelas gitu ya. Jadi Anda kirimkan dulu surat kuasa Anda begitu. Nah, setelah dia kirimkan tuh surat kuasa, baru Anda bisa hubungin saya. Anda bisa hubungin saya di nomor handphone yang yang sudah gua upload di Instagram gua. Nanti gua akan tampilkan di sini. Ini hotline pengaduan begitu ya. Yang mana ini ada adminnya Darren ya. Mas Darren yang nanti akan melayani Anda, yang akan berkomunikasi dengan Anda, yang akan berbicara dengan Anda panjang lebar nantinya, ya. Anda bisa berbicara dengan Darren, lalu Anda nanti bisa kirimkan rekaman pembicaraan, bisa jadi atau surat kuasa atau apapun lah itu bentuknya, Anda bisa kirimkan kemari, begitu. Dan Anda tinggal minta si pengacara tersebut untuk mengirimkan atau menghubungi Darren juga, gitu. Biar nanti dia komunikasi dengan Darren, gitu. Nah, kalau memang dia bukan pengacara asli, gue pastikan dia akan viral tuh. Karena gue akan pampang orangnya. Dengan dia memberikan nomor handphone saja, gue bisa tahu tuh siapa orang tersebut. Nanti kita akan lihat seperti apanya, begitu ya. Yang pasti kita akan cari tahu apakah memang pengacara-pengacara yang atau legal-legal yang memang orang legal yang memang disuruh mewakili DNA Pro ini apakah memang benar-benar mewakili DNA Pro atau bukan. Nanti kita akan cek, nanti kita akan benar-benar lihat begitu. Tapi kembali lagi, jangan pernah Anda takut ya. Jangan pernah Anda takut. Yang harusnya takut itu adalah mereka. Mereka yang harusnya takut kepada Anda begitu. Bukan Anda yang takut dengan mereka. Ya. Jadi kalau memang seandainya Anda jangan pernah merasa bahwa terintimidasi, jangan. Justru saran gua ketika ada orang-orang yang mencoba mengintimidasi Anda berarti dia sudah tidak punya sopan santun, dia sudah tidak punya etika tuh. Sehingga Anda layak untuk melakukan intimidasi kembali kepada dia. Anda tidak usah takut begitu. Sekarang Anda di posisi yang benar. Uang Anda ada pada mereka begitu. Ngapain Anda takut begitu? Kecuali Anda itu maling, Anda itu rampok, Anda itu apa? Ini kan enggak. Anda tidak melakukan tindak kriminal apapun. Justru uang Anda saat ini ada pada mereka. Sehingga apapun yang Anda lakukan itu adalah bentuk daripada reaksi, daripada aksi mereka begitu. Wajar ketika Anda melakukan reaksi yang mana ketika reaksi tersebut tidak merugikan secara positif terhadap mereka, maka Anda itu tidak bisa dilaporkan apapun begitu. Anggaplah mereka melaporkan Anda undang-undang ITE, tapi ada penyebabnya. Mereka ini jelas menipu Anda, kan begitu. Ketika Anda menganggap bahwa mereka menipu Anda, uang Anda ada pada mereka, Anda tidak bisa withdraw, jelas itu adalah unsur tindak pidana penipuan. Jadi Anda tidak usah takut, tinggal Anda kontrakan saja begitu. Anda kontra lapor begitu, Anda tenang aja, Anda tidak usah takut. Dan gua yakini mereka tidak akan ada yang berani melaporin Anda undang-undang ITE. Kalaulah memang benar orang legal tersebut orangnya katanya Pak Muldoko dan sebagainya, gua dalam waktu dekat gua ada berencana untuk menghubungi Pak Muldoko langsung. Nanti gua akan tanya begitu ke Pak Muldoko, benar nggak kenal dengan orang tersebut? Karena gua sudah punya namanya, gua sudah kantongin namanya begitu. Kemarin gua sudah coba hubungin Pak Muldoko tapi belum dijawab. Nanti gua akan coba hubungin kembali, gua akan cek begitu ya. Apakah kenal dengan orang tersebut atau tidak, nanti gue akan cek. Gue akan pastikan tuh. Kalau tidak ya oke, berarti sudah tahu ya. Nah intinya pejabat-pejabat ini siapapun itu ya, mau Pak Muldoko, mau polisi dari mana, mau jenderal apapun itu bentuknya ya. Ketika orang-orang tersebut salah begitu, mereka juga nggak akan membela, mereka juga nggak akan membantu. Percaya sama gue itu. Karena pejabat-pejabat tersebut secara kalau menurut gua, apalagi Polri itu bekerja secara profesional sekali begitu. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Mereka akan bekerja secara adil tuh. Mereka tidak akan sembarangan dalam membantu orang juga begitu. Apalagi kalau Pak Muldoko tuh punya karir politik yang bagus, yang cemerlang begitu. Sehingga kalau seandainya Pak Muldoko membela orang yang salah juga ya khawatir. Yang kita khawatirkan adalah karir politiknya Pak Muldoko tidak secemerlang nama besarnya Pak Muldoko itu gitu. Yang apa namanya, kalau seandainya sampai salah langkah malah khawatir
Pak Muldokonya jelek nanti namanya, mungkin begitu. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Perjuangkan apa yang menjadi hak Anda. Perjuangkan benar-benar apa yang saat ini telah Anda keluarkan dan Anda harus minta itu untuk kembali ke tangan Anda begitu. Kalau Anda tidak lakukan ya berarti Anda menyerah, berarti Anda kalah, berarti Anda itu salah begitu. Kalau Anda merasa diri Anda benar ya Anda lakukan, Anda laporkan duluan kalau bila perlu. Ngapain Anda takut? Kalau Anda khawatir dilaporkan ITE dengan mereka karena Anda membuat grup solidaritas solidaritas korban DNA Pro, menurut gua Anda lebih bagus, lebih efisien Anda ajak itu satu grup laporkan tuh DNA Pro, clear. Daripada Anda menunggu dulu sampai dia itu melaporkan Anda ITE itu. Ya. Jadi lebih bagus Anda laporkan duluan. Kalau Anda laporkan duluan, Anda tinggal dibuktikan aja nanti di dalam jalur hukum begitu ya. Tinggal berhadapan saja dengan hukum. Tinggal kalau dia laporkan Anda ITE, jelas-jelas Anda duluan melaporkan dia masalah dugaan tindak pidana begitu. Masa Anda takut dilaporkan ITE gitu kan aneh. Anda posisi yang benar begitu. Ya. Intinya begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang gua sampaikan itu mudah dimengerti oleh Anda. Karena sebenarnya gua udah capek banget tuh ngejelasin kepada orang-orang yang bisa gua bilang orang-orang dungu yang masih aja percaya dan mau dininabobokan oleh para robot-robot trading ilegal nggak jelas ini ya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang gua sampaikan tuh masuk di dalam akal sehat kalian gitu. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di komen, dan jangan lupa juga untuk di share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.